Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. ya untuk kita semuanya ya. Yang saya hormati yang hadir di sini ada Mas Muhammad Ali, ada Bu Fatimah Nasution ya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya dan Amin. bisa menjalankan perkuliahan dengan optimal ya. Saudara-saudara, tujuan daripada mata kuliah kita ini adalah nanti Anda ya kan bisa menyusun yang namanya rencana penelitian ya. Bisa merumuskan topik penelitian untuk bidang Anda masing-masing ya. Jadi dua hal ini menjadi krusial ya kan, betul merumuskan topik penelitian dan membuat riset plan atau riset proposal ya. Untuk itu sekedar saudara sebelum nanti di materi di UTS sama di tugas dan UAS ya kan Anda membuat dokumen tersebut ya kan, maka kita pahami dulu ya kan apa itu yang namanya kemarin ya, apa itu penelitian kualitatif, kuantitatif ya, jenis-jenis penelitiannya ya. Dan juga sekarang kita perdalam lagi ya kan mengenal yang namanya hipotesa ya, hipotesa penelitian ya. Hipotesa penelitian ini sangat penting bagi kita ya di level sarjana ya kan, agar kita tahu gitu kan bahwa penelitian itu tujuannya adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Sehingga orang kalau mau meneliti dia harus memunculkan yang namanya masalah ya. Masalah itu kemarin saya jelaskan kepada Anda kan. Masalah itu apa sih kan? Masalah itu adalah gap ya. Masalah itu adalah perbedaan. Masalah itu apa? Ketimpangan ya. Jadi masalah itu adalah ya kan merupakan celah bagi seorang peneliti gitu kan untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Nah, ketimpangannya apa ya masalah itu ya? Masalah itu ketimpangan apa? Antara apa dengan apa? Masalah itu adalah merupakan ketimpangan antara ya kan teori dan fakta ya. Contoh gitu kan. Pak, ya kan, ini dari contoh aja misalkan orang-orang ilmu ekonomi ya. Pak, ya kan, menurut orang teori ekonomi, Pak, teori growth ya, pertumbuhan ekonomi, seharusnya Indonesia itu bisa maju, Pak. Ya, pertumbuhannya itu bisa 2 digit. Kan. Kenapa kok kita 1 digit? Nah, berarti itu ada masalah. Ya, faktanya kan, secara perhitungan kan kita itu pertumbuhan ekonomi kita misalkan 6%. Secara teori ya kan itu bisa lebih dari 6%. Berarti ini ada perbedaan. Perbedaan antara teori dan fakta. Nah, perbedaan ini saudara-saudara merupakan masalah. Nah, inilah satu contoh gitu kan, penelitian itu memunculkan hal-hal yang seperti ini ya. Memunculkan ya kan sense of crisis ya, kita mengenali suatu permasalahan ya. Mengenali suatu permasalahan saudara-saudara tidak otomatis tidak serta-merta kita bisa menyelesaikan masalah itu ya. Jadi mengenali di dalam kita meneliti gitu kan, kita berhasil ya kan mengenali masalah aja kan itu sudah merupakan hasil penelitian ya. Asalkan gitu kan masalah tadi itu teruji dengan metode-metode penelitian ya. Nah, contoh lagi apa ya kan? Contoh lagi adalah itu masalah itu adalah perbedaan ya, ketimpangan ya kan antara suatu ekspektasi harapan ya dengan yang namanya kenyataan ya. Jadi misalkan ada suatu sistem ya yang dirancang gitu kan menghasilkan output tertentu gitu kan, ternyata tidak ya. Sistem tadi itu tidak menghasilkan output yang dikehendaki atau yang dirancang sesuai dengan spesifikasi dan cara kerja sistem tadi itu. Berarti itu juga merupakan perbedaan. Perbedaan antara output yang dikehendaki dengan output yang dihasilkan ya saat ini. Ya, itu juga merupakan masalah ya. Masalah ya. Kemudian tadi ya itu masalah tadi itu adalah ketimpangan ya, perbedaan ya atau gap ya. Ya. Kemudian juga bisa jadi adalah ya kan ketidaksesuaian. Jadi masalah itu juga bisa kita artikan secara harfiah, ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian gitu kan antara apa dengan apa ya? Antara ya kan antara variabel ya, antara variabel atau faktor-faktor yang berperan ya dengan gitu kan dengan katakanlah dampak yang dihasilkan. Seharusnya Pak menurut suatu disiplin ilmu gitu kan, disiplin ilmu X ya, itu faktor-faktor ini sudah terpenuhi maka akan menghasilkan dampak yang positif.
ternyata dampak positif ini nggak didapatkan. Nah, berarti apa ini? Ya, faktor-faktor yang berpengaruh dengan berdasarkan teori X ya kan, ini perlu dikaji ulang karena ternyata ada ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian ya kan antara gitu kan faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh menghasilkan dampak yang dikehendaki. Nah, itu juga merupakan suatu masalah. Nah, masalah-masalah tadi itu saudara yang kita ketemukan ya, bisa jadi adalah ketimpangan, perbedaan, ketidaksesuaian ya kan. Itu ya kan tugas kita sebagai seorang peneliti itu adalah membuat suatu hipotesa ya dari pengamatan-pengamatan tadi itu ya, pengamatan-pengamatan baik itu observasi ya, pengamatan secara langsung ya, kemudian secara eksperimen ya, ternyata kita menemukan masalah tadi itu ya. Boleh dari sumbernya dari perbedaan ya, boleh dari ketimpangan, boleh dari ketidaksesuaian gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi itu muncullah yang namanya research question ya. Research question ini ya kan dalam kerangka atau upaya gitu kan menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah tadi itu ya. Jadi riset question ini ya dimunculkan dalam rangka gitu kan menyelesaikan masalah tadi itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, riset question ini saudara-saudara ya kan itu adalah itu merupakan itu merupakan kewajiban dari kita seorang peneliti kan untuk memunculkannya. Nah, munculkannya. Bentuknya apa? Dari masalah tadi ya, dari masalah kan kita identifikasi ya, identifikasi masalah itu kan kita berhasil ya kan. Ternyata ada perbedaan, ada ketimpangan, ada ketidaksesuaian. Nah, riset questionnya adalah gitu kan, itu adalah berusaha untuk meninjau ya, meninjau masalah ini dalam rangka untuk diselesaikan ya. Nah, riset question ini saudara-saudara ya kan, riset question ini kalau berhasil kita munculkan ya, berhasil kita munculkan ya kan, maka bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah merupakan optimisme dari seorang peneliti gitu kan untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Contoh gitu kan, ya kan? Bagaimana ya cara kita ya kan memperkecil perbedaan antara input dengan output. Nah, itu adalah riset question. Bagaimana gitu kan cara kita menekan ketimpangan antara eh, faktor-faktor atau variabel berpengaruh dengan output yang diharapkan ya. Bagaimana ya kan suatu metode dibangun ya kan untuk ya kan mempersempit ya ketidaksesuaian ya. Jadi riset question ini saudara-saudara ya kan dirancang ya kan untuk memunculkan optimisme dari seorang peneliti ya, optimis dari saudara peneliti dalam upaya menyelesaikan masalah ya kan. Pak, kenapa Pak masalah apa itu riset question itu tidak langsung aja Pak ya kan menyamakan ya, menyamakan antara input dengan output. Nah, itu sangat ideal sekali ya, sangat ideal sekali, bahkan juga tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin, pasti tetap terjadi perbedaan ya. Upaya apapun yang kita libatkan di dalam menyelesaikan masalah penelitian itu pasti nggak akan sama antara input dengan output ya, pasti nggak akan sama. Kenapa? Ya memang faktanya seperti itu di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Misalkan ya kan Muhammad Ali gitu kan punya motor ya, atau juga punya mobil ya, ya. Kalau Anda nyetir gitu kan kecepatannya berapa Muhammad Ali? Standar aja gitu kan. Paling sekitar 40 sampai 60, Pak. Nah, ya. Bisa nggak motor Anda itu dipacu sampai 200 km per jam misalkan? Oh, nggak bisa, Pak. Nah, ya kan? Itu salah satu contoh gitu, salah satu contoh riset question ya kan yang katakanlah tidak tepat ya. Jadi riset question ini saudara-saudara gitu kan, yang masuk akal gitu kan, ya dalam rangka upaya menyelesaikan masalah gitu kan. Masalahnya adalah tadi ya, motor Mas Ali gitu kan, kecepatan maksimal 60 km per jam. Nah, teridentifikasi masalahnya. Padahal secara spek ya kan motornya Mas Ali itu bisa 100 km per jam. Gitu kan? Nah, perbedaan ini saudara-saudara memunculkan yang namanya masalah dan sudah kita berhasil identifikasi. Nah, pertanyaan penelitian yang mungkin yang bisa kita ajukan dalam hal contoh tadi itu adalah ya kan bagaimana ya, motor Mas Ali ya bisa
dioptimalkan untuk mencapai kecepatan ideal 100 km per jam. Ya, jadi itu adalah riset question. Bagaimana ya caranya, ya metodenya gitu kan, agar ya kecepatan motor Mas Ali bisa mendekati 100 km per jam. Kenapa nggak langsung aja, Pak? Ya, kenapa nggak langsung? Tidak akan mungkin, sulit ya dalam dalam faktanya ya sulit ya. Nah, disitulah metode statistik nanti masuk gitu kan, metode itu optimalisasi cara mesin bekerja itu masuk gitu kan, cara kerja sistem itu masuk gitu kan, untuk mendekatkan kecepatan motor Mas Ali 100 km per jam gitu ya. Nah, nanti kalau itu berhasil, maka nanti ada masalah kedua, ya kan? Orang mengamati lagi, Pak, motornya Mas Ali ini nggak 100, Pak, bisa 200. Yakin Anda? Yakin, Pak. Mana buktinya? Ini, Pak. Cara teori mesinnya motornya Mas Ali itu menggunakan motor Formula 1, Pak. Ya. Sekali digas itu seharusnya 100. Ya. Berarti kalau digas ya kan kecepatannya 40, berarti ini ada yang masalah, Pak. Oh, iya. Nah, itu akhirnya memunculkan riset question yang kedua dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi riset question ini saudara-saudara ya kan berusaha menjawab permasalahan ya dalam batas yang rasional sesuai dengan cara kerja sistem yang berlaku di situ. Ya, kalau sistem tadi itu dirancang memang maksimal 100, berarti masalah kita adalah mohon maaf, riset question kita adalah berusaha untuk mendekati tadi, mendekati gitu kan output yang dikehendaki. Ya, jadi riset question ini saudara-saudara, tadi kan kita ya masalah itu kita berhasil mengidentifikasi adanya perbedaan, adanya ketimpangan, adanya ketidaksesuaian. Nah, riset quest setelah identifikasi tadi berhasil, identifikasi masalah ya, dari 3 hal tadi ya, ketimpangan, perbedaan, atau ketidaksesuaian. Maka pertanyaan penelitian atau riset question adalah berupaya untuk ya kan, mendekatkan dengan atau memperkecil ya, memperkecil perbedaan, menekan ketimpangan ya kan, memperkecil jarak ketidaksesuaian. Nah, itulah ya yang dimaksud dengan riset question. Nah, ya dengan kita menemukan ya identifikasi masalah ya, kemudian riset question berhasil kita munculkan ya kan. Dan jangan lupa ya kan, riset question tadi itu adalah berbasis kepada pemahaman cara kerja suatu sistem. Di dunia ini saudara-saudara, cara kerja satu sistem itu adalah input, proses, output. Ya kan? Ya nggak ada tiba-tiba ada output gitu ya. Nah, itu namanya sulap simsalabim. Ya nggak ada. Di seluruh dunia itu pasti kan ada yang namanya input, proses, output. Semuanya. Alam semesta itu bekerja dengan cara seperti ini. Ya, ada hujan. Kok bisa ada hujan? Ya, siapa yang memproses hujan? Ya kan? Nah, itu bisa dihubungkan dengan cara kerja input, proses, dan output. Ya, contoh misalkan di daerahnya Mas Ali, Tangerang sana. Ya, saat ini hujan. Ya, hujan petir. Apa inputnya? Inputnya adalah kecepatan angin, suhu, tekanan, kan gitu ya. Suhu, tekanan, ya kan, kadar kelembapan gitu kan. Ini ketemu di atmosfer ya dalam suatu lokasi yang sama gitu kan. Terjadi yang namanya proses fisika gitu kan. Proses fisika ya kan proses ini ya, proses molekul ya. Interaksi molekul gitu kan. Sehingga terjadi namanya gitu kan itu proses gitu kan koagulasi butiran-butiran uap air sehingga turunnya lah hujan. Ya kan? Turun hujan. Nah, input tadi ya variabel-variabel itu tadi ya kecepatan angin, suhu, tekanan, kelembapan udara dan macam-macam gitu kan. Itu seharusnya menghasilkan output curah hujan sekian. Nah, input, proses, output. Nah, ya. Jadi itu adalah sebagai satu kesatuan cara kerja sistem. Nah, saudara-saudara, riset question tadi itu adalah yang kita bahas ya. Itu adalah dalam kita memunculkan pertanyaan penelitian dalam upaya untuk menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Sehingga apa? Sehingga
masalah riset question ya, itu pertanyaan penelitian itu selalu gitu kan terkait dengan pendekatan teori yang digunakan. Ya, tadi contohnya Mas Ali gitu kan, motornya gitu kan. Riset identifikasi berhasil ya, Pak, kecepatan motor Mas Ali ini ya maksimal 40 km per jam. Itu masalah ya. Kenapa masalah? Karena ada ketimpangan. Seharusnya motornya Mas Ali itu Pak 100 km per jam. Tapi faktanya motornya Mas Ali 40 km per jam. Nah, itu kan masuk ya, perbedaan masuk, ketimpangan masuk, ketidaksesuaian masuk. Ya kan? Masuk. Identifikasi masalah berhasil. Pertanyaan penelitian Mas Ali tadi sebagai contoh gitu ya. Itu adalah itu memunculkan riset question. Bagaimana ya kan menekan ya kan kesalahan proses motor Mas Ali ya agar bisa mendekati kecepatan 100 km per jam. Ya. Riset question yang lain gitu kan. Pak, saya mau mengajukan ya kan riset question gitu kan. Bisa enggak bahan bakar motornya Mas Ali itu menggunakan bahan bakar untuk pesawat jet. Nah, itu kan riset question juga ya. Riset question juga ya. Ya, jadi masalahnya Pak, motor Mas Ali ini ada campuran air Pak, ya bahan bakarnya, ya. Ini jadi masalah Pak, sehingga ini tidak bisa optimal kerja mesinnya, sehingga kecepatannya berkurang 40 km per jam lagi. Berarti saya munculkan riset question boleh Pak? Boleh, silakan. Apa Pak? Ya boleh yang terkait dengan proses, misalkan bahan bakarnya, boleh ya. Ya, bisa enggak ya atau bagaimana cara mengoptimalkan kerja mesin motor Mas Ali menggunakan BBM ya, bensin ya kualitas jet ya, pesawat ya untuk ya kan mencapai atau mendekati kecepatan motor 100 km per jam. Nah, itu riset question yang kedua dan seterusnya kan yang itu adalah ada keterkaitan teori proses ya, teori proses yang berperan untuk menghasilkan output 100 km per jam. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga riset question ini adalah bisa kita sebagai kita pahami secara sederhana ya kan, adalah memunculkan keterlibatan metode-metode yang memungkinkan untuk mencapai output yang dikehendaki secara ideal. Gitu. Ya. Apa saja boleh, bahan bakar boleh, mesin boleh gitu kan. Jalanan juga boleh kan. Pak, motor Mas Ali itu 40 km per jam. Kenapa masalahnya? Karena dipakai di lumpur, Pak. Gitu ya. Dipakai di lumpur sehingga nggak bisa optimal. Bagaimana riset kuasinya? Riset kuasinya adalah bagaimana caranya gitu kan mendesain ya roda Mas Ali itu bannya kan menggunakan ban yang bisa kecepatan tinggi. Ya kan? Supaya bisa menghasilkan kecepatan 100 km per jam. Ya. Jadi semua metode-metode yang kita gunakan nanti adalah terkait dengan proses ya, proses-proses ya kan yang terlibat dalam sistem yang berlaku saat ini. Di motor Mas Ali ya. Motornya Mas Ali itu ada ban, ada bahan bakar, ada mesin, ada aki, ada lampu, apa saja. Ya. Yang penting adalah dasarnya adalah terkait dengan cara sistem yang berlaku saat ini ya dan ya menggunakan metode-metode teori yang relevan yang terkait dengan yang bisa menyelesaikan atau mengoptimalkan gitu kan permasalahan di proses yang terjadi pada motor Mas Ali. Nah, gitu ya. Itu caranya ya, sebagai contoh. Paham kira-kira ya? Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Ya, oke ya. Saudara-saudara, setelah kita tadi ya, 2 langkah kita sudah berhasil. Identifikasi masalah berhasil ya. Riset question kita berhasil. Ya, walaupun belum berhasil sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah kita memunculkan yang namanya hipotesa penelitian. Ya. Apa itu hipotesa? Hipotesa ini adalah asumsi, anggapan, harapan, prediksi atau ramalan, ya kan? Yang kita buktikan, ya kan? Itu terbukti, ya. Yang kita akan buktikan valid seperti itu, ya. Jadi hipotesa penelitian ini gitu kan, itu juga merupakan kelanjutan daripada identifikasi masalah, ya.
identifikasi masalah ya atau juga formulasi masalah ya, kemudian riset question, kemudian baru ke hipotesa ya. Jadi hipotesa ini adalah bisa kita artikan sebagai pernyataan penelitian yang merupakan harapan atau ramalan ya atau itu atau gitu kan asumsi ya kan, yang itu adalah menunjukkan gitu kan keterhubungan variabel ya. Keterhubungan variabel antara apa? Antara input dengan output. Itulah hipotesa ya. Jadi hipotesanya adalah gitu kan tadi ya sebagai contoh motornya Mas Ali tadi gitu kan sebagai contoh ya. Ya. Apa hipotesa yang bisa kita munculkan? Contohnya adalah gitu kan hipotesa yang bisa kita munculkan ya kan sebagai salah satu contoh ya kan. Motor Mas Ali ini bisa ditingkatkan kecepatannya untuk mendekati kecepatan optimal 100 km per jam dengan cara melakukan ya kan melakukan yang namanya gitu kan optimalisasi kerja mesinnya meliputi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu hipotesa sebagai salah satu contoh ya yang nanti akan kita buktikan ya. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya saudara-saudara ya kan orang peneliti bekerja berdasarkan tadi itu ya, berdasarkan identifikasi masalah, berdasarkan riset question, berdasarkan hipotesa tadi itu. Ya, seperti itu. Jadi hipotesa tadi itu saudara-saudara kan bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, bisa juga menghasilkan yang salah ya. Jadi hipotesa ini diizinkan di dalam penelitian gitu kan. Hipotesa ini teruji dan tidak teruji. Ya, seperti itu. Nah, oke ya. Jadi hipotesa ini saudara-saudara yang paling penting adalah gitu kan, kita menemukan suatu hubungan antara input variabel input dengan output ya, yang membentuk cara kerja suatu proses yang lebih optimal ya dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan ya. Menyelesaikan satu permasalahan tadi itu dalam arti gitu kan, memperkecil perbedaan ya, memperkecil ketidaksesuaian ya, memperkecil ya kan ketimpangan ya. Bukan berarti ketimpangan itu tidak bisa dihilangkan ya kan. Ya, sulit untuk dihilangkan, pasti akan terjadi ya, tapi tugas kita sebagai seorang peneliti adalah meminimalkan ya perbedaan ini. Seperti itu. Lalu saudara-saudara, nah ini saudara-saudara ya, tadi yang saya sebutkan ya. Ya, jadi itu tadi saya sebutkan ya, hipotesa itu adalah hubungan ya, prediksi hubungan antara variabel ya, variabel input dengan output ya, yang direalisasikan atau diwujudkan dengan pernyataan yang spesifik ya, pernyataan spesifik ya, seperti itu. Oke. Nah, saudara-saudara, itu kenapa hipotesa ini sangat penting ya? Hipotesa ini sangat penting ya kan? Karena hipotesa ini saudara-saudara ya kan memiliki sifat gitu kan bisa direplika ya kan. Jadi penelitian kita itu kan jangan sampai kan penelitian kita itu nggak bisa dicontek, nggak bisa dicontoh oleh orang lain ya. Jadi tadi kan hipotesa itu menunjukkan gitu kan bahwa penelitian yang kita jalankan ini bisa juga dilakukan oleh orang lain ya, bisa direplika oleh orang lain ya secara metode ya. Kemudian dia juga menunjukkan gitu kan itu konklusi yang logis ya, menunjukkan konklusi yang logis. Kemudian lebih penting lagi adalah menunjukkan hubungan antara variabel. Ini paling penting ya. Variabel-variabel input dan variabel output ya. Bisa ada menunjukkan keterkaitannya ya. Sebagai contoh tadi gitu kan motornya Mas Ali gitu kan. Kenapa motornya Mas Ali nggak bisa 100 km per jam ya kan? Diajukanlah hipotesa gitu kan bahwa motornya Mas Ali itu tidak bisa mencapai 100 km per jam gitu kan karena faktor satu bahan bakar, dua jenis mesinnya gitu kan, kemudian jenis rodanya gitu kan, kemudian jenis itu komponen elektrik pendukungnya. Nah, itu menunjukkan keterhubungan variabel. Kok bisa ya? Keterhubungan variabel semua yang saya sebutkan tadi itu bisa dikatakan gitu kan kalau itu berjalan optimal gitu kan, berjalan secara proper gitu kan, normal, akan bisa mendekati kecepatan yang diinginkan, yakni 100 km per jam ya.
seperti itu. Kemudian hipotesa ini juga sangat penting saudara-saudara kan, karena dia menunjukkan pernyataan awal penelitian dari suatu teori. Ya, tadi teorinya apa yang bisa kita ajukan ya? Teorinya adalah kan teori yang dalam bentuk karena hipotesa nanti goal akhirnya adalah menghasilkan satu statement ya, boleh teori baru atau memperkuat teori yang ada ya, atau juga gitu kan menunjukkan turunan teori ya. Jadi itulah gunanya hipotesa itu kita munculkan dalam penelitian ya. Nah, kemudian itu selanjutnya adalah hipotesa ini sangat penting karena dia gitu kan menunjukkan fakta yang terseleksi ya, fakta yang terseleksi. Sebagai contoh apa gitu kan, nggak mungkin gitu kan kalau tadi gitu kan kita mengajukan hipotesa gitu kan, kenapa motor Mas Ali tidak bisa 100 km/jam ya kan, karena ada penjual gorengan Pak, penjual bakso di jalan. Nah itu juga merupakan variabel ya, variabel yang katakanlah tidak terhubung secara langsung. Tapi itu kalau diajukan sebagai jaringan variabel itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena tidak terkait dengan cara kerja proses. Artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah variabel-variabel yang kita masukkan dalam hipotesa tadi itu adalah merupakan variabel-variabel yang memiliki keterhubungan secara langsung, yang berpengaruh secara langsung terhadap output atau luaran ya yang kita kehendaki atau kita harapkan ya. Inilah gunanya kita select facts ya. Itu adalah itu ada betul arti penting gitu kan, menghasilkan fakta-fakta yang terseleksi atau variabel-variabel yang betul terkait erat ya di dalam menghasilkan suatu output. Terakhir adalah direction to research ya, memberikan arah bagi jalan penelitian ya. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat satu hipotesa penelitian, maka hipotesa penelitian itu akan mengarahkan kita penelitian kita akan menuju kepada hasil yang itu kita sendiri gitu kan akan menemukan hasil-hasil yang bisa jadi di luar dugaan, bisa jadi juga melebihi ekspektasi, bisa jadi juga katakanlah tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi penelitian itu adalah berjalan memang karena adanya hipotesa ini ya, seperti itu. Oke, jenis-jenis hipotesa. Ada pertanyaan saudara-saudara sebelum saya lanjutkan? Silakan. Oke, ya. Silakan. Silakan. Sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Bagus, ya. Terima kasih ya, Mbak Fatima atau Bu Fatima ini ya. Oke, ya. Mbak, Pak, masih Oh muda. ya. Oke, nggak apa-apa ya, Mbak Fatima. Selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesa ya. Jadi hipotesa ini harus kita latih ya, sebagai seorang peneliti itu harus melatih memunculkan hipotesa. Setelah berhasil tadi ya, berhasil identifikasi masalah, berhasil memunculkan research question ya, pertanyaan penelitian, kemudian hipotesa. Hipotesa ini saudara-saudara ya kan, itu adalah ya kan itu tadi saya sebutkan ya, itu prediksi, asumsi atau dugaan ya yang menyatakan keterhubungan suatu variabel input dengan output yang menunjukkan cara kerja suatu proses ya kan yang diharapkan bisa menghasilkan input yang terukur seperti output yang terukur seperti itu ya. Jenis-jenis hipotesa ya kan, ada null hipotesis ya kan, nil hipotesis ya kan, atau alternatif hipotesis ya. Nil hipotesis ini ya kan menyatakan ya kan tidak ada hubungan antara dua variabel ya. Jadi misalkan adalah itu nil hipotesis ini berusaha membuktikan tidak ada hubungan variabel. Ya kan? Misalkan ya, contoh tadi itu ya. Pak, motornya Mas Ali itu ya kan dugaan orang-orang ya tidak bisa mencapai kecepatan 100 km/jam karena ya kan karena spionnya. Ya kan, spionnya nggak ada, Pak. Ya. Maka Anda bisa mengajukan itu sebagai satu hipotesa, ya kan? Bahwa nggak ada hubungannya spion motor dengan kecepatan motor. Ya walaupun itu juga kita tahu ya, ini sebagai contoh saja. Itu juga boleh diajukan suatu hipotesa, ya. Dalam contoh-contoh yang lain juga banyak sekali, ya. Tidak ada hubungan. Hipotesa yang berusaha membuktikan tidak ada hubungan variabel, ya.
variabel seperti itu ya. Kemudian itu contoh yang lain lagi adalah gitu kan, hipotesa ini saudara-saudara ya kan, setelah kita bisa menghubungkan ya atau bisa mencari bukti gitu kan, ketidakhubungan antara variabel gitu kan, maka kita juga bisa semakin mempersempit hubungan antar variabel yang berkorelasi langsung berpengaruh terhadap proses menghasilkan output. Nah, itu juga ya. Jadi null hipotesis ini gitu kan, selain fungsinya adalah menyisihkan variabel yang tidak signifikan ya, tidak berkorelasi langsung terhadap proses untuk output ya kan, maka ya kan hipotesa ini gitu kan ya bisa juga semakin mengokohkan variabel-variabel tertentu gitu kan yang berpengaruh pada proses untuk menghasilkan output seperti itu ya. Jadi ini nanti pembuktian adalah secara statistik ya. Sehingga apa? Variabel-variabel yang tidak berpengaruh ya yang terbukti melalui null hipotesis atau nil hipotesis ya kan, maka kita sisihkan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan dari null hipotesis ini adalah terbukti ya secara pengukuran statistik ya kan, bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap output. Nah, itu contoh nanti pernyataannya ya. Contoh pernyataan hasil hipotesa gitu kan dari null hipotesis seperti itu ya. Kemudian variabel-variabel pengaruh ya kan, itu bentuk pernyataannya adalah bisa jadi adalah ya kan memiliki ya kan variabel X1 memiliki ya kan korelasi yang kuat ya kan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Itu adalah itu kebalikan daripada nil hipotesis seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara kan substantif dan statistical hypothesis ya kan. Jadi ini adalah salah satu sifat daripada itu substansi dan statistical hypothesis ya kan, antara itu hubungan itu antara hubungan kualitatif ya dengan kuantitatifnya ya. Jadi kalau misalkan ya kan itu di dalam pembuktian secara statistik ya kan, hipotesa tadi itu berhasil diformulasikan ya kan, maka nanti kita bisa memetakan ya kan, memetakan variabel mana yang berpengaruh langsung, bagaimana variabel yang berpengaruh secara signifikan ya, bagaimana variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan gitu kan, atau juga tengah-tengahnya gitu kan. Maka ya kan parameter-parameter ini gitu kan nanti bisa kita petakan menjadi substansi dan tidak substansi ya. Bentuk-bentuk statistik kan boleh melalui berbagai macam metode kan, nanti kita kenalkan ya dalam mata kuliah kita ini ya. Metode-metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesa ya. In the case hubungan antara variabel input dengan output tadi itu ya. Seperti itu. Saudara-saudara, itu Pak, kalau variabelnya banyak ya kan, maka ya kan bisa kita kembangkan lagi hipotesa itu menjadi kompleks hipotesis ya. Boleh simple hipotesis, boleh kompleks hipotesis. Ya, ini tergantung dari variabelnya ya. Kalau variabelnya sedikit ya simple hipotesis ya, 1 atau 2. Kalau variabelnya banyak ya kan itu adalah kompleks hipotesis ya. Jadi keterlibatan lebih dari 2 variabel ya kan, itu bisa kita kategorikan sebagai kompleks hipotesis ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara ya kan betul statistik ya kan itu paling banyak digunakan untuk menguji hipotesa ya. Nanti akan kita pelajari kan metode-metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesa ya. Ya. Salah satunya adalah ya kan nanti kita bisa manfaatkan Excel ya untuk melakukan uji statistik ya. Boleh uji T, boleh uji ANOVA, analysis of variance ya. Boleh menggunakan chi-square ya kan dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara ya kan kelanjutan daripada null hipotesis ya kan itu adalah ada positif hipotesis, ada juga negatif hipotesis ya. Jadi positif hipotesis itu adalah ya kan ya itu menghasilkan hubungan variabel yang positif ya. Jadi hubungannya positif itu kan itu menunjukkan hubungan yang terkait dengan erat ya. Jadi kalau itu sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh di dalam paper ini gitu kan, ya kan.
Makan es krim ya kan bisa mengakibatkan demam. Ya, bisa mengakibatkan leads to fever ya. Jadi salah satu contoh hipotesa yang positif ya kan. Yang negatif adalah gitu kan, makan es krim ya kan tidak ya kan mengakibatkan ya kan, tidak ya kan mengakibatkan kepada kesehatan yang baik ya. Jadi hipotesa positif dan negatif itu merupakan bentuknya saja ya, bentuk pernyataan ya. Bentuk pernyataan yang positif atau bentuk pernyataan yang negatif ya. Jadi kalau pernyataan positif gitu kan itu tidak ada negasi gitu kan. Kalau negatif ada negasi ya. Negasi dari sisi input atau di output ya, seperti itu. Kalau positif ya kan pernyataannya adalah pernyataan yang sama-sama tidak ada negasinya, baik dari si input maupun output ya. Sebagai contoh ini ya, inputnya makan es krim, outputnya adalah demam ya. Maka positif hipotesisnya adalah dua-duanya sama positif ya. Makan es krim ya kan berhubungan dengan demam ya. Kalau negatif hipotesis ya kan, maka ya kan tidak betul makan es krim tidak mengakibatkan itu kesehatan yang baik ya. Sebagai satu contoh ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke. Ada tambahan lagi gitu kan. Ada itu pengembangan lagi gitu kan dalam masalah hipotesa ini ya. Ada universal hypothesis dan existential hypothesis ya. Universal ya kan. Ini adalah gitu kan bisa kita anggap gitu kan bahwa semua variabel itu ya kan memiliki pengaruh ya kan di setiap waktu ya. Jadi universal hypothesis itu adalah terbukti bahwa semua variabel yang terlibat ya berpengaruh terhadap proses ya kan untuk output itu berpengaruh secara waktu tidak terpengaruh secara waktu ya. Jadi kapanpun dimanapun ya kan variabel ini nggak akan berubah ya. Ya itu tuh aja variabelnya misalkan ya. Itu namanya adalah universal hypothesis ya. Tapi juga ada yang existential hypothesis ya kan. Ada variabel-variabel yang terpengaruh dengan waktu ya. Sebagai contoh tadi saya sebutkan adalah cuaca ya, cuaca di daerah kita masing-masing. Cuaca daerah kita masing-masing itu kan kadang hujan ya, kadang panas gitu ya. Kemudian juga hujan dan panasnya itu gitu kan berubah-ubah ya kan. Hujannya kadang disertai dengan petir, hujan deras, hujan ringan. Nah, itu satu contoh gitu kan, berarti variabel-variabel yang berpengaruh terhadap proses pembentukan hujan itu terpengaruh dengan waktu ya. Waktu atau juga lokasi. Nah, itu namanya adalah existential hypothesis ya. Kalau universal hypothesis kan dia ya kan itu independen ya. Semua variabelnya kan dalam waktu kapanpun gitu kan itu tidak terpengaruh oleh waktu ya, sehingga akan menghasilkan kurang lebih sama satu sama lain ya. Nah, saudara-saudara, itu kesimpulannya dalam penjelasan kita hari ini adalah gitu kan, hipotesa ini sangat penting bagi kita ya kan untuk berupaya menemukan ya kan empirical statement ya, berusaha membangun yang namanya pernyataan empiris ya yang terverifikasi, teruji ya kan, berdasarkan observasi atau pengalaman ya atau juga itu secara pengukuran ya. Dari hipotesa ini gitu kan, kalau kita mau meneliti gitu kan, kita harus membangunnya ya hipotesa ini ya. Agar hipotesa ini gitu kan tujuan kita meneliti itu goalnya adalah menemukan finding ya, menemukan finding fact ya, menemukan keterbaruan dari suatu hasil ya, keterbaruan satu metode, penerapan satu metode yang dapat menghasilkan suatu yang baru ya. Sebagai contoh tadi gitu kan, itu kasusnya motornya Mas Ali gitu kan. Kenapa motornya Mas Ali nggak bisa 100 km per jam? Ternyata setelah diteliti adalah misalkan kualitas bahan bakarnya. Sehingga apa? Sehingga konklusinya nanti gitu kan itu adalah bentuknya apa? Bentuknya adalah motor Mas Ali bisa ya dipacu untuk mendekati kecepatan 100 km per jam dengan cara meningkatkan kualitas bahan bakar. Nah, itu kesimpulannya ya, kesimpulan contoh daripada tadi ya, identifikasi masalah,
Research question atau penelitian, pertanyaan penelitian, kemudian hipotesa. Ya, oke. Sehingga kita bisa menemukan finding, ya kan, atau kesimpulan penelitian gitu kan. Motornya Mas Ali bisa ditingkatkan kecepatannya asalkan bahan bakarnya kualitasnya ditingkatkan. Nah, itu aja ya, seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga konklusi penelitian yang kita hasilkan tadi saudara-saudara itu berlaku sama semua. Ya, berlaku sama semua. Ya. Untuk kasus yang sejenis ya, jenis motornya Mas Ali. Misalnya motornya Mas Ali itu motornya mereknya adalah merek X ya. Maka untuk merek X ini gitu kan sama semua ya. Nggak ada bedanya satu sama lain ya. Nah, seperti itu ya. Jadi finding atau finding facts ya kan yang kita ketemukan itu berlaku sama untuk kasus-kasus yang sejenis. Nah, itulah yang dinamakan salah satu contoh penelitian, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, minggu depan akan saya jelaskan lagi gitu kan, supaya Anda semakin paham gitu kan, melalui diagram ya, supaya Anda nanti itu memiliki kemampuan ya di dalam penelitian ya. Karena untuk anak S1 ini harus kuat melakukan penelitiannya ya, apalagi Anda sudah mulai siap-siap untuk tugas akhir ya. Untuk tugas akhir, untuk juga untuk skripsi ya. Jadi tahun depan Anda sudah melakukan skripsi atau penelitian, maka nanti goal mata kuliah kita ini adalah Anda nanti menyusun topik penelitian, ya, menyusun riset proposal untuk skripsi, ya. Itu goal mata kuliah ini. Bisa kira-kira saudara-saudara ya? Bisa kira-kira ya? Nah, untuk bahan kuliah kita hari ini sudah saya share di grup ya, silakan dibaca ya. Silakan dibaca ya. Kemudian apa itu bisa kita diskusikan juga di dalam forum ya. Begitu saudara-saudara penjelasan kita hari ini ya, penjelasan kita hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan ya untuk itu bagaimana ya kita latihan menyusun identifikasi masalah ya, latihan menyusun riset question dan latihan membuat hipotesa penelitian ya minggu depan ya. Kira-kira siap ya Anda ya minggu depan? Insya Allah siap, Pak. Oke. Oke, siap ya. Oke, kita akhiri cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi Anda ya. Nanti hasil rekaman ini saya share di grup ya, di LMS ya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama Petrus ya, sama itu Muhammad Ali dan Mbak Fatimah ya.